Kami dari kelompok 7 Sistem Akuntansi kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 mengenai sistem penjualan kredit. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 7. Berikut ini bab-bab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, penjualan kredit. Yang kedua, sistem penjualan kredit. Yang ketiga, sistem pengatur penjualan. Yang keempat, kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Yang pertama, penjualan kredit. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer atau retailer. Kartu kredit perusahaan atau company credit cards ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Lalu yang kedua, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dengan sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah fungsi kredit. Nah, fungsi kredit ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih. Lalu ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Lalu ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang terakhir ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit adalah 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 2. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. 3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 4. Nama dan alamat pembeli. 5. Kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wira niaga yang melakukan penjualan. Yang terakhir, otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Lembar ke-1 dan ke-2 berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan dan dikirimkan kepada pelanggan. Oleh karena itu, fungsi pengiriman harus mendapatkan tanda tangan di atas faktur penjualan kartu kredit lembar ke-1 dan ke-2 pada saat fungsi tersebut menyerahkan barang kepada pelanggan. Lembar ke-3 berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan lembar ke-4 berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman. Yang kedua, surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian atas. Bagian atas ini merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. Lalu bagian yang kedua yaitu bagian bawah. Bagian bawah ini berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal
jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua, kartu piutang. Kartu piutang ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Dalam metode pencatatan piutang tertentu, buku pembantu piutang ini tidak diselenggarakan dan digantikan fungsinya dengan arsip faktur penjualan menurut abjad. Yang ketiga, kartu gudang. Kartu gudang ini sebenarnya bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi gudang. Yang ketiga, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Lalu yang terakhir, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Unsur sistem pengendalian internal dalam sistem penjualan dengan kartu kredit sama dengan sistem penjualan kredit seperti yang disajikan di bawah ini. Bahkan alir sistem penjualan kredit dengan kartu kredit dalam perusahaan seperti yang disajikan di bawah ini. Saya, Linda Sulistiawati, NPM 1901301110, akan menjelaskan mengenai sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap kelayakan pemberian kredit kepada pembeli tersebut. Umumnya, perusahaan manufaktur melakukan penjualan produknya dengan sistem penjualan kredit ini. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama yaitu ada sistem penjualan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirimkan, serta mengisi surat order pengiriman. Yang kedua yaitu fungsi kredit. Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu ada fungsi gudang. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pengiriman. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Yang kelima yaitu fungsi penagihan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Selanjutnya, mengenai informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit. Yang pertama yaitu ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua,
jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang terakhir yaitu otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama yaitu ada surat order pengiriman dan tembusannya. Yang kedua, faktur dan tembusannya. Yang ketiga, rekapitulasi beban pokok penjualan. Yang keempat yaitu bukti memorial. Berbagai tembusan surat order pengiriman. Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Berikut ini berbagai tembusan surat order pengiriman. Yang pertama yaitu ada surat order pengiriman. Yang kedua, tembusan kredit. Yang ketiga, surat pengakuan. Yang keempat, surat muat. Yang kelima, slip pembungkus. Yang keenam, tembusan gudang. Yang ketujuh yaitu arsip pengendalian pengiriman. Dan yang terakhir yaitu arsip indeks silang. Kemudian, faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berikut ini berbagai tembusan faktur penjualan. Yang pertama, faktur penjualan. Yang kedua, tembusan piutang. Yang ketiga yaitu tembusan jurnal penjualan. Yang keempat, tembusan analisis. Yang kelima yaitu tembusan wiraniaga. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama yaitu ada jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua yaitu ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga yaitu ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat yaitu ada kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Yang kelima yaitu jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok-pokok yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Kemudian yang kedua yaitu prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Kemudian yang keempat yaitu prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Kemudian yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Kemudian yang keenam yaitu prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Di dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok-pokok yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Jadi, untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, untuk unsur pokok pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Maka, saya rincikan sebagai berikut. Penjelasan unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi.
Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan, fungsi penjualan mempunyai kecenderungan untuk menjual barang sebanyak-banyaknya yang seringkali mengabaikan apakah piutang yang timbul dari transaksi penjual tersebut dapat tertagih atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan intern terhadap status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan kredit dilaksanakan. Yang kedua, ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem penjualan kredit, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Yang ketiga, ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Seperti yang sudah disebutkan di atas, jadi berdasarkan unsur pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Maka dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Dan yang keempat, transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Jadi, dalam merancang sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, harus diperhatikan unsur pokok sistem pengendalian internal bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan penggunaan unsur pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan transaksi maka akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitiannya dan keandalannya oleh karyawan yang lain. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan kredit harus dirancang untuk pengendalian internal. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nomor 5, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Jadi transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari pembeli. Persetujuan dimulai kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Yang keenam, ada persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Otorisasi ini berupa tanda tangan kepala bagian kredit dalam bentuk kredit copy yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Nomor 7, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cat sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, fungsi pengiriman membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi pengiriman ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang sesuai dengan perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi penjualan, sehingga fungsi penagihan dapat segera melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang. Nomor
8. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Jadi harga yang sudah berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengisian informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjualan, dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh Direktur Pemasaran. Yang kesembilan, ada terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Terjadinya piutang yang menyebabkan aset perusahaan bertambah diakui dan dicatat berdasarkan dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan ini dibuat berdasarkan dokumen kopi surat order pengiriman, yang mana sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman dan diserahkannya barang kepada perusahaan angkutan umum. Jadi pengisian informasi harga satuan dan syarat penjualan ke dalam faktur penjualan harus didasarkan pada harga satuan dan syarat penjualan lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Pemasaran. Yang ke-10, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Keaslian dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ke-11, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut memutakhirkan atau update catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini, maka tanggung jawab atas pengubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai praktik yang sehat. Yang ke-12, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang ke-13, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Jadi, penggunaan formulir bernomor urut tercetak di dalam organisasi setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk diotorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan, formulir pokok surat order pengiriman dan faktur penjualan harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Yang ke-14, secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Praktik yang sehat dapat diciptakan dengan cara pengecekan secara periodik ketelitian catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh pihak luar yang bebas. Untuk mengecek ketelitian catatan piutang perusahaan secara periodik, fungsi akuntansi diharuskan untuk membuat pernyataan piutang dan mengirimkannya kepada debitur yang bersangkutan. Dengan cara ini, data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan. Sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini
akan menjamin ketelitian dan akuntansi yang dicatat oleh perusahaan. Dan yang ke-15, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Jadi rekonsiliasi ini adalah cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda, namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan piutang, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah faktur penjualan. Data dari dokumen sumber ini dicatat melalui dua jalur. Yang pertama, dicatat ke dalam jurnal dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol piutang dalam buku besar. Dan yang kedua, dicatat dalam kartu piutang sebagai rincian akun kontrol piutang yang tercantum dalam buku besar. Maka dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol piutang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya mengenai bagan alir dokumen sistem penjualan kredit. Jadi pada gambar tersebut disajikan bagan alir dokumen sistem penjualan kredit yang mana digunakan untuk menggambarkan kegiatan penjualan kredit dalam suatu perusahaan manufaktur dengan memasukkan berbagai unsur pengendalian internal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Saya Fani Lelita Indah Novita Sriwulandari, NPM 190 130 10 028 akan menjelaskan yang selanjutnya mengenai sistem retur penjualan. Pada sistem retur penjualan, transaksi retur penjualan ini terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi retur penjualan adalah: yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua fungsi penerimaan, yang ketiga fungsi gudang, dan yang keempat fungsi akuntansi. Untuk yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan pencatatan berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam suatu piutang dan kartu persediaan. Kemudian mengenai informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi retur penjualan. Yang pertama, jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga, jumlah harga pokok dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang ketujuh, otorisasi dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan pada retur penjualan. Ada dua dokumen penting yang digunakan dalam transaksi retur penjualan, yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang. Memo kredit merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Sedangkan pada laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit. Kemudian yang selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi retur penjualan. Yang pertama ada jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Pada jurnal umum atau jurnal retur penjualan ini, catatan ini merupakan berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang akibat dari transaksi retur penjualan, dicatat dalam jurnal umum, atau jika perusahaan menggunakan jurnal khusus dicatat dalam jurnal retur penjualan.
Kemudian yang kedua, kartu piutang. Kartu piutang ini, catatan akuntansi merupakan buku pembantu piutang yang dalam transaksi retro penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu akibat dari transaksi tersebut. Yang ketiga, ada kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan catatan akuntansi sebagai buku pembantu persediaan yang dalam transaksi retro penjualan digunakan untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kartu gudang. Kartu gudang ini diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat transaksi retro penjualan. Jaringan prosedur dalam sistem retro penjualan. Pada sistem retro penjualan ini ada 3 jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur pembuatan memo kredit. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Dan yang ketiga, prosedur pencatatan retro penjualan. Yang selanjutnya ini mengenai unsur pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem pengendalian akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset perusahaan, piutang dagang dan persediaan produk jadi. Yang kedua, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, piutang dagang dan pendapatan penjualan. Berikut merupakan bagan alir dokumen sistem retro penjualan. Untuk gambar yang pertama ini, bagan alir dokumen bagian order penjualan. Untuk yang kedua, bagan alir dokumen bagian penerimaan barang. Dan yang ketiga ini bagan alir dokumen bagian gudang. Selain itu juga bagan alir dokumen sistem retro penjualan ini juga terdapat bagan alir dokumen bagian piutang, bagan alir dokumen bagian kartu persediaan, dan yang terakhir bagan alir dokumen bagian jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Mutiara Sari, NPM 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Sistem penjualan kredit dalam contoh di atas terdiri dari 2 prosedur pokok, yaitu prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Dalam prosedur pengiriman digunakan formulir surat order pengiriman dan dalam prosedur penagihan digunakan formulir faktur penjualan. Selanjutnya, dalam kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan dapat digolongkan sebagai berikut. Ada 4 golongan. Prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Dalam prosedur ini, pembuatan faktur penjualan dan tembusannya dilakukan secara terpisah dari pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Dengan demikian, dokumen berikut ini dibuat oleh 2 fungsi yang terpisah dan pada saat yang berlainan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penjualan. Untuk surat order pengiriman, tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip membungkus, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks silang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penagihan. Ada faktur penjualan, tembusan piutang, tembusan jurnal, tembusan untuk analisis kegiatan pemasaran, dan tembusan bagi wiraniaga. Selanjutnya, kondisi yang cocok untuk prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah yaitu jika perusahaan perlu mencantumkan berbagai informasi teknis yang bersangkutan dengan produk di dalam surat order pengiriman, namun tidak menginginkan informasi tersebut tercantum di dalam faktur penjualan. Selanjutnya, jika perusahaan seringkali menghadapi masalah pada order, biasanya karena tidak tersedianya barang di gudang. Dalam hal ini terjadi order, perusahaan akan membuat faktur untuk penjualan yang telah dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya, golongan yang kedua yaitu prosedur order pengiriman satuan. Prosedur ini merupakan modifikasi dari prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan yang terpisah. Dalam prosedur ini, untuk setiap barang yang tercantum di dalam order dari pelanggan, oleh fungsi penjualan dibuatkan 1 surat order pengiriman. Jadi, jika pelanggan memesan 3 jenis barang, fungsi
penjualan memuat 3 lembar surat order pengiriman yang dikirimkan kepada fungsi gudang. Setelah semua barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut dikirimkan oleh fungsi pengiriman, fungsi penagihan kemudian membuat faktur dan tembusannya. Kondisi yang cocok untuk penggunaan prosedur order pengiriman satuan yaitu jika dikehendaki untuk menyediakan informasi bagi setiap departemen dengan menggunakan surat order pengiriman yang hanya mencakup unsur-unsur yang terkait dengan departemen tersebut. Selanjutnya, jika barang yang dipesan oleh pelanggan mempunyai tanggal pengiriman yang berbeda-beda sesuai dengan jadwal pengiriman yang disanggupi oleh perusahaan. Selanjutnya, jika perusahaan menghadapi masalah back order. Yang terakhir, jika perusahaan memerlukan analisis pesanan yang diterima menurut jenis produk. Berikut ini ada contoh kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Bagan alir dokumen prosedur order pengiriman satuan pada prinsipnya adalah sama dengan yang tercantum pada gambar. Bedanya hanya terletak pada jumlah set surat order pengiriman yang dibuat untuk setiap order yang diterima dari pelanggan. Jika misalnya order dari pelanggan berisi 3 jenis barang dengan 3 macam tanggal pengiriman, maka fungsi penjualan akan membuat 3 set surat order pengiriman yang didistribusikan kepada unit-unit organisasi seperti tampak pada gambar tersebut pada berbagai tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan. Berikut ini ada contoh kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Selanjutnya, golongan yang ketiga yaitu prosedur penagihan lengkap. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Fungsi penjualan membuat surat order pengiriman beserta tembusannya dan faktur penjualan beserta tembusannya dalam sekali tulis. Surat order pengiriman dan tembusannya kemudian didistribusikan ke berbagai fungsi yang bersangkutan. Faktur penjualan dan tembusannya kemudian dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi penagihan. Fungsi penagihan akan mengirimkan faktur penjualan kepada faktur pelanggan yang setelah fungsi tersebut menerima pemberitahuan pelaksanaan pengiriman barang dan fungsi pengiriman. Kondisi yang cocok untuk penerapan prosedur penagihan lengkap ini yaitu karena order pengiriman dan faktur penjualan dibuat pada saat yang sama. Selanjutnya, kondisi persediaan harus memungkinkan pengiriman barang ke pelanggan sejumlah yang tertulis di dalam surat order pengiriman. Jika seringkali perusahaan mendalami recorder prosedur para penagihan lengkap tidak cocok untuk digunakan. Golongan yang keempat yaitu prosedur pra-penagihan tidak lengkap. Faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penjualan bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman. Namun faktur penjualan belum diisi dengan informasi yang lengkap oleh fungsi tersebut. Informasi mengenai jumlah barang yang sesungguhnya dikirim kepada pembeli. Harga dan perkalian jumlah dengan harga diisikan ke dalam faktur penjualan dan tembusannya oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim kepada pelanggan. Kondisi yang cocok untuk penerapan prosedur penagihan tidak lengkap yaitu pada saat surat order pengiriman dibuat oleh fungsi penjualan, informasi yang harus tercantum di dalam faktur penjualan belum dapat diketahui seluruhnya. Selanjutnya, jika terjadi back order atau produk harus diproduksi lebih dahulu untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Contoh prosedur pra-penagihan lengkap dapat dilihat dalam bagan alir berikut ini. Kemudian untuk prosedur penagihan tidak lengkap, perbedaannya hanya terletak di fungsi penagihan yang perlu ditambah dengan kegiatan manual untuk menambahkan informasi ke dalam faktur penjualan mengenai kuantitas barang yang sesungguhnya dan dikirimkan langsung oleh fungsi pengiriman. Perkalian harga saham dengan kuantitas dan harga total barang. Contoh prosedur pra-penagihan lengkap dapat dilihat dalam bagan alir berikut ini. Baik, selanjutnya
Nama saya Indira Rafnawati NPM 049 akan menjelaskan tentang sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer, dokumen pengiriman dan faktur beserta tembusannya dapat dihasilkan dengan komputer. Arsip pengendalian pengiriman dan arsip indeks silang tidak berupa arsip hard copy, namun dalam bentuk arsip dalam komputer yang dipanggil dan ditayangkan dalam monitor komputer setiap saat jika diperlukan. Dapat dilihat pada gambar di samping, menjelaskan dalam bagan alir dokumen tersebut hanya diperlihatkan prosedur pembuatan faktur penjualan dan pencatatannya dengan komputer. Dalam sistem pengolahan data elektronik, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu piutang dihasilkan dengan komputer. Prosedur pengendalian manual yang pokok dalam sistem penjualan tersebut adalah: yang pertama, pembuatan batch total oleh bagian penagihan, yang kedua, verifikasi dan pemasukan log oleh grup pengawas, dan yang ketiga, keying dan verifikasi data oleh konversi data. Dalam bagan alir di samping menunjukkan dua run. Run yang pertama menjelaskan arsip transaksi penjualan diurutkan menurut nama pelanggan dan kemudian divalidasi dengan menggunakan edit check rutin yang terdiri dari completeness validity dan reasonableness test. Hasil run program ini adalah arsip transaksi penjualan yang valid dan laporan yang menunjukkan control totals dan daftar transaksi penjualan yang ditolak oleh komputer. Sedangkan run 2 menjelaskan menggunakan arsip induk harga jual, arsip transaksi penjualan yang valid digunakan untuk memutakhir arsip induk piutang. Keluaran hasil run 2 ini adalah arsip induk piutang dagang yang telah dimutakhirkan, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan laporan penyimpangan dan kontrol totals. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.